Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, ketemu lagi di channel Vlog Live Subscriber ya. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman alocasia, di mana tanaman alocasia ini sudah mulai naik ya. Ini akan menggeser ke tanaman aglo secara nggak langsung. Tapi kalau menguasai aglo tidak bisa ya, karena ini jenis tanaman yang sifatnya unik, tapi warnanya tetap hijau. Sedangkan aglonema mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang warna daunnya yang berwarna-warni dan beraneka macam. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan menjawab berdasarkan dari inbox. Gimana sih cara perawatan alocasia itu ya, atau black velvet? Banyak sekali tanya. Kalau pertanyaan seperti ini mungkin pada dasarnya sama ya di mana-mana. Cuma begini, cara perawatan yang paling mudah tanaman alocasia ini itu paling mudah dengan cara yang sangat sederhana juga. Tapi kalau kita garis bawahi, media tanam itu juga menentukan. Nah, media tanam ini yang saya maksud adalah ada pasirnya kalau bisa. Pasirnya itu kalau bisa di bagian bawah. Nanti di atasnya ditaruh media tanam yang bisa terurai sendiri, di mana media tanam ini biasanya saya carikan dari kotoran hewan atau kotoran kambing yang disebut serintil. Nanti kalau bisa dicampur tanah sedikit ataupun sekam. Nah pokoknya yang prioritas yang bawah harus pasir. Mengapa? Karena yang bawah ini itu tidak bisa menyimpan air. Karena jenis tanaman alocasia ini seperti ini ya, ini terlalu banyak air itu membuat akarnya busuk. Akibatnya apa? Tangkai-tangkainya ya, tangkai-tangkai daunnya ini itu akan mengalami pembusukan juga. Jadi akarnya membusuk, tangkainya juga membusuk. Jadi kalau bisa di bawah, bagian bawah ya, yang notabene tempat pertumbuhan akar itu jangan terlalu banyak air ya. Makanya pasir itu kan tidak bisa menyimpan air, secara otomatis waktu kita siram maka akan cepat turun. Nah itu yang pertama ya. Terus kedua, penyiraman. Nah perawatan alocasia ini hasilnya sama seperti tanaman lain, cuma penyiramannya pun kita harus intensif ya. Kalau bisa disemprot daunnya ya supaya segar. Ini lihat aja, ini habis saya semprot sebelum saya buatkan video ini supaya apa, segar. Nih, kebetulan ini di atasnya ada pancuran ya, jadi saya buka pancur sendiri. Nah ternyata apa, daunnya jauh lebih kekar nih ya, kekar besar daunnya, dan kelihatan lebih apa ya, karakternya tuh keluar. Ini kan black velvet atau alocasia tengkorak, ini tengkoraknya tuh keluar semua begitu loh. Makanya ini nanti kalau teman-teman buat foto ini bagus sekali. Nah itu. Terus ketiga, pencahayaan. Nah kebetulan di atas ini saya kasih tanaman yang notabene tanaman ini bisa mengurangi penyerapan dari sinar matahari. Bisa jadi teman-teman bisa pakai paranet ya. Paranet itu warnanya hitam yang notabene bisa menyerap sinar matahari. Jadi tanaman alocasia itu ya tidak perlu memerlukan sinar matahari full, cukup memerlukan cahaya. Dengan catatan cahayanya itu seimbang. Misalnya cuma kenanya pagi hari aja nggak bagus, kalau kenanya pagi, atau sore hari juga nggak bagus. Karena nanti ke tangkai daunnya itu akan memanjang, ke tangkai daunnya memanjang dan daunnya tidak begitu bagus, tidak begitu kekar. Nah seperti ini kan kekar, jadi teman-teman kan lebih suka kan? Nih, nah itu ya. Terus ada lagi perawatan. Kalau perawatan usahakan jangan pakai pupuk kimia ya, NPK ya. Maaf misalnya kita kasih berapa butir NPK, jangan. Karena apa? Karena kita nggak tahu kekuatannya. Khawatirnya pengalaman dari saya, ternyata ke akarnya bisa membusuk NPK. Misalnya kita kasih petsin, penyedap masakan itu ya, kita juga nggak tahu dosisnya. Makanya kalau alangkah baiknya aja kita kembali ke natural.
ada teman-teman di grup yang lain penyiraman atau kasih pupuk dengan cara air rebusan beras yang berasnya kita bersihkan, kita siramkan. Ada juga media tanam dari kotoran kita taruh di atas sini ya, seperti ini seperti ini ya, dari kotoran kita diamkan. Nanti kotoran ini kan juga terurai menjadi tanah lambat laut. Dan nanti teman-teman kalau punya tanaman dan kok medianya berkurang lama-kelamaan, itu aslinya itu medianya itu diserap oleh akar, dijadikan mungkin tunas, daun, bunga, buah, mungkin misalnya seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau cara perawatan yang perlu diperhatikan media tanam ya, air, penyiraman, tempatnya tidak perlu memerlukan sinar matahari yang full, melainkan cukup pencahayaannya. Nah itu yang paling dominan. Karena apa? Karena nanti hasilnya kalau teman-teman lihat seperti ini ya, kita lihat. Nah, oke ya, bagus kan? Kalau begini kan teman-teman mungkin kan bisa apa ya, nilai jual tersendiri, ataupun ditaruh di pekarangan rumah kita, mungkin secara nggak langsung banyak orang yang suka. Ataupun kalau sifatnya kita komersil, pasti ada yang melirik dibeli. Nah mungkin misalnya seperti itu ya. Tapi kalau saya garis bawahi, jenis ini adalah jenis tanaman mungkin kalau untuk ibu-ibu yang paling banyak dicari. Oke teman-teman ya, terima kasih ya atas kunjungannya, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Nanti keterangannya saya taruh di deskripsi ya. Oke, ada suara kucing saya ya, maaf ya. Nanti keterangannya saya taruh di deskripsi, media tanam, air itu ya, yang notabene untuk perawatan jenis tanaman alokasia. Karena kalau teman-teman mengeluh mengapa daunnya kok cuma 2 aja, nggak banyak-banyak, mungkin salah satunya itu tadi ya, media tanam. Karena saya ada yang komentar ataupun yang WA di 087 857 270 902 yang menanyakan kok daun saya cuma 2 aja, tidak bertambah-tambah. Nah mungkin media tanamnya juga iya, airnya juga iya, dan tempat menaruhnya juga iya. Nah kalau bisa untuk jangka panjang ya, pot. Tapi tergantung kita sendiri ya, tergantung kita sendiri. Kalau kita rawat dengan baik, pasti akan lebih sip lah. Oke teman-teman ya, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alokasia Tengkorak.